Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas salah satu contoh teladan yang mulia dari salah seorang ulama kalangan tabi'in, bagaimana muamalahnya dengan Al-Quranul Karim, bagaimana interaksinya, muamalahnya dengan Al-Quranul Karim. Mempelajari, membaca kehidupan salaf dengan Al-Quran akan membuat kita berdecak kagum dan membuat kita benar-benar menyadari bahwasanya hubungan kita dengan Al-Quran apabila dibandingkan hubungan mereka dengan Al-Quran sungguh sangatlah jauh berbeda. Mereka benar-benar hidup dengan Al-Quran. Bahkan mereka adalah orang-orang yang bisa dikatakan Al-Quran berjalan di permukaan bumi ini. Beliau adalah salah seorang tabi'in yang sangat terkenal, Abul Aliyah Rafi' bin Mahran. Abul Aliyah Rafi' bin Mahran. Abu Bakar ibn Abi Dawud pernah berkata tentang beliau, "Laisa ahadun ba'da as-sahabati a'lama bil Qur'ani min Abil Aliyah wa Sa'id bin Jubair." Kata Abu Bakar ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, tidak ada seorang pun yang sangat alim dengan Al-Quran selain daripada Abul Aliyah dan Sa'id bin Jubair. Dua-duanya adalah ulama dari kalangan tabi'in. Maka bagaimana perjalanan Abul Aliyah Rafi' bin Mahran ini?
sehingga beliau menjadi orang yang paling alim dengan Al-Quran, bahkan menjadi salah satu di antara ulama Islam yang memiliki ilmu yang sangat banyak. Maka mari kita simak kisah perjalanan beliau. Kita mempelajari dan membaca sirah beliau ini dan sirah salaf-salaf terdahulu dengan Al-Quranul Karim, bagaimana muamalah mereka, interaksi mereka dengan Al-Quran, agar kita menyadari betapa pentingnya umat hari ini untuk kembali kepada Al-Quranul Karim, berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, untuk hidup dengan Al-Quranul Karim. Karena sesungguhnya kebahagiaan, kemuliaan, kemenangan, keselamatan itu ada pada sejauh mana kita hidup dengan Al-Quran, kita berpegang teguh dengan Al-Quran, kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kalau sekiranya kita jauh dari Al-Quran, mencampakkan Al-Quran, tidak membacanya, tidak mempelajarinya, tidak beramal dengannya, maka kita akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita akan diliputi oleh kehinaan, kerendahan, dan kita menjadi umat yang lemah, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki marwah di hadapan umat-umat yang lain. Karena Nabi SAW telah mengatakan di dalam hadisnya yang mulia, "Idza tabaya'tum bil 'ainah," apabila kalian telah sibuk melakukan transaksi dengan cara riba, transaksi jual beli dengan cara riba, "wa akhadhtum aznabal baqar," kalian sibuk dengan hewan-hewan ternak kalian, "wa raditum bizar'," kalian sibuk dengan sawah ladang kalian, "wa taraktumul jihad," kalian tinggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, "la sallallahu alaikum dhulla," niscaya Allah benar-benar akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu minkum, Allah tidak akan cabut itu, kata Nabi SAW. Allah tidak akan angkat kehinaan itu dari kalian hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama kita adalah agama yang bersumber dari kitab Allah, Al-Quranul Karim. Maka mempelajari Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, ini adalah masalah yang sangat penting, masalah yang sangat besar, masalah hidup dan mati. Karena kita akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Namun kalau sekiranya kita berpaling dari Al-Quran, menjadikan Al-Quran adalah sesuatu yang ditinggalkan, maka kita hakikatnya mati sekalipun orang-orang melihat kita hidup. Tidak ada arti kehidupan kita. Makanya mari kita dengarkan kisah salah seorang tabi'in, ya, yang menjadi inspirasi yang sangat bagus sekali bagi umat Islam hari ini, bagaimana muamalahnya dengan Al-Quranul Karim. Siapa namanya tadi? Abul Aliyah Rafi' bin Mahran. Abul Aliyah Rafi' bin Mahran. Abul Aliyah ini atau Rafi' ini dahulunya adalah seorang yang kafir, musyrik. Dia tidak dilahirkan dari keluarga yang Islam, ayah dan ibu yang beragama Islam. Dia seorang musyrik. Lalu ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir musyrik, maka Rafi' ini
menjadi tawanan kaum muslimin. Kaum muslimin memenangkan peperangan dan kemudian menangkap musuhnya yang dijadikan sebagai apa? Tawanan perang. Dan dia hidup di zaman sahabat Nabi SAW. Karena dia tabi'in. Tabi'in adalah generasi yang datang setelah sahabat dan dia bertemu dengan sahabat. Ketika dia menjadi tawanan perang, dia menceritakan dia melihat kehidupan para sahabat, kehidupan kaum muslimin. Ketika dia lihat ternyata kaum muslimin hidup di atas kemuliaan, di atas keutamaan. Pertama di atas Islam, kemudian yang kedua di atas Al-Quranul Karim. Dan ini memberikan efek ke dalam dirinya sehingga dia pun masuk ke dalam Islam. Melihat kehidupan kaum muslimin. Perhatikan baik-baik. Kehidupan orang dulu itu saja bisa membuat orang masuk ke dalam apa? Islam. Tanpa perlu mereka berucap, tanpa perlu mereka berdakwah sana sini. Muamalah, kehidupan yang mereka jalani saja itu menjadi dakwah yang paling luar biasa bagi orang-orang kafir. Allahu Akbar. Karena mereka menampilkan kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, keutamaan, keagungan. Dasar landasan kehidupan mereka adalah Al-Quranul Karim, kitab yang mulia yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya para tawanan perang ini masuk ke dalam Islam. Kemudian hati mereka pun condong dan cinta kepada Al-Quranul Karim. Ya. Rafi' menuturkan, ketika aku dan beberapa orang dari kaumku menjadi tawanan perang di tangan para mujahidin kaum muslimin, thumma ma labithna an ghadawna mamlukin li ta'ifatin minal muslimina fil Basrah. Setelah kami menjadi tawanan perang, berada di tangan kaum mujahidin, ya, kami pun tidak berapa lama setelah itu menjadi budak, ya, di rumah-rumah kaum muslimin. Tepatnya ketika itu di Basrah. Tidak lama kami menjadi budak kaum muslimin, kami pun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam Islam, dan kami pun mencintai Al-Quranul Karim. Kami pun menghafal Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan kehidupan orang-orang dahulu hari-harinya adalah apa? Al-Quran. Mana kaum muslimin hari ini yang hari-harinya diisi dengan Al-Quran? Berapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca hari ini? Apabila dibandingkan dengan waktu yang kita buang sia-sia, berselancar di dunia maya, sibuk dengan WA, sibuk dengan membaca koran, sibuk dengan ini dan itu. Al-Quran, kitabus sa'adah, kitab yang akan membawa kita kepada kebahagiaan, sama sekali tidak kita pegang, tidak kita baca. Kata Rafi', tidak berapa lama kami menjadi budak di rumah kaum muslimin, kami pun beriman kepada Allah dan kami pun mencintai Al-Quran sehingga kami pun menghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Ini awalnya apa? Seorang musyrik kafir. Kita dari kecil belajar Al-Quran. Iya atau tidak? Dari kecil. Ya, umur 5-6 tahun kita sudah ke surau belajar Al-Quran dengan buya, dengan ustadz dan seterusnya. Sekarang kita sudah berusia 40-50 tahun. Saya mau tanya, adakah perbedaan kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim dibandingkan ketika kita kecil dengan kita sekarang? Ada. Biasa-biasa saja, kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada orang yang rela
Ya, dengan keadaannya sekarang ini sama seperti keadaan dia dahulu, membaca Al-Quran terbata-bata. Allahu Akbar. Dari kecil sampai dia sekarang tidak bisa membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran terbata-bata. Dan dia tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah. Sementara dia menginginkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan, keselamatan mana yang dia cari kalau sekiranya dia tidak bisa membaca Al-Quran, dia tidak mempelajari Al-Quran, dia tidak beramal dengan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai kitabul hidayah yang akan menunjukinya kepada jalan keselamatan. Orang-orang dulu, mereka sangat kuat dengan Al-Quran. Hubungannya dengan Al-Quran sangat dekat. Karena mereka tahu dan menyadari, yakin keselamatan mereka ada di dalam Al-Quranul Karim. Ketika mereka memegang Al-Quran dengan kuat, maka mereka akan selamat. Mereka akan hidup bahagia. Mereka akan memperoleh kemenangan, keutamaan, kemuliaan di dunia ini. Apalagi nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahlul Quran. Ahlul Quran di sini siapa? Orang yang hafal Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya." Baca, naik. Ketika besok ahlul Quran ini disuruh membaca, apakah dia membaca dari mushaf? Tidak. Mushaf Al-Quran tidak lagi ada di hari akhirat. Lalu dia membaca dari mana? Dari hafalannya. Dari hafalannya. Iqra wartaqi warattil. Baca, naik, tartilkan, kata Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Fa inna manzilatak 'inda akhir ayatin taqra'uha. Kedudukanmu, kata Allah, ada pada ayat terakhir yang kau baca. Terbayang oleh kita orang yang tidak hafal Al-Quran sedikit pun, kedudukan mana yang akan dia ambil nanti di akhirat. Dan dia tidak berhak mendengarkan ucapan Allah, Iqra wartaqi warattil, karena dia bukan ahlul Quran. Aib dan tercela kaum muslimin, muslimat, hadirin hadirat. Allah sudah memberikan umur yang panjang kepada kita. Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Kan tapi kita tidak mengetahui sedikit pun dari Al-Quranul Karim. Hafalan kita dari kecil sampai kita tua itu aja. Allah. Syekh Hudzaify hafizahullah taala wa ra'ah, Imam Masjid Nabawi, beliau mengatakan apa? Itu beliau menjadi imam mungkin sudah lebih dari 50 tahun. Syekh Hudzaify hafizahullah taala wa ra'ah, beliau mengatakan kalau sekiranya umat Islam ini membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran satu hari satu ayat, maka mereka akan bisa menghafal surat Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa ayat? 286. Mereka akan bisa menghafal surat Ali Imran 200 ayat. Mereka akan bisa menghafal surat An-Nisa sekian dan sekian. Mereka akan bisa menghafalnya kalau sehari mereka menghafal satu hari satu ayat. Lalu beliau mengatakan, bagaimana kalau sekiranya di antara mereka ada yang menghafal 2 ayat sehari? Bagaimana dengan 3 ayat sehari, 4 ayat sehari? Maka mereka akan mengkhatamkan Al-Quran. Tapi itulah kita hari ini, jauh dari Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, mencampakkan Al-Quran, membaca Al-Quran ketika ada kematian atau ketika ada orang sakarat, baru cari Al-Quran kemudian membacakannya. Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Ya, saya rasanya sering kali menyampaikan di sini, kalau kita menghafal Al-Quran sehari satu ayat, kita akan menyelesaikan Al-Quran itu lebih kurang sekitar 18 sampai 20 tahun. 18 sampai 20 tahun kita akan menyelesaikan Al-Quran. Karena Al-Quran itu terdiri dari 6.600 ayat lebih. Itu kalau sehari satu ayat. Mungkin ada yang berkata, Ustaz, ada yang ayat yang panjang. Taib, hafal satu hari satu baris. Satu hari satu baris kita akan menyelesaikan hafalan Al-Quran lebih kurang 23 tahun. Allahu Akbar, 23 tahun.
kita mampu menghafal Al-Quran 23 tahun. Itu hal biasa atau luar biasa? Kalau ada yang mengatakan biasa, taib, saya tanya, kau sudah hafal Al-Quran? Itu luar biasa. Jangan diremehkan, jangan disepelekan. Kita hafal Al-Quran setelah 23 tahun itu adalah hal yang luar biasa. Apalagi di zaman sekarang ini, fitnah gadget sangat luar biasa. Fitnah televisi, fitnah pergaulan dan sebagainya sangat luar biasa, menjauhkan kita dari Al-Quranul Karim. Anak-anak hari ini kalau diberikan pilihan kepada mereka, milih handphone atau milih Al-Quran, mereka akan milih apa? Milih apa? Handphone. Kenapa? Karena orang tua setiap saat mencekoki anaknya dengan apa? Handphone. Dikasih suruh baca Al-Quran, dikasih Al-Quran, gak mau membacanya, gak mau belajar mempelajarinya. Dan betapa ruginya kita. Anak-anak yang seharusnya di usia mereka yang kecil itu sangat baik untuk menghafal, tapi kita malah mempergunakan usia mereka itu untuk mendengarkan musik, untuk menonton film, untuk ini, itu, dan sebagainya. Sehingga lihat, anak-anak kita lebih hafal nyanyian, lagu, lebih hafal gaya film ketimbang dia menghafal apa? Al-Quran. Iya atau tidak? Iya. Kita lihat, kita lanjutkan. Maka sungguh para sahabat dahulunya, rumah mereka itu itu dipenuhi dengan Al-Quranul Karim. Rumah mereka itu dihiasi dengan Al-Quranul Karim, Islam dan Al-Quranul Karim. Mereka hidup dengan Al-Quran, dan seharusnya umat ini hidup dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab suci mereka. Allah turunkan Al-Quran untuk menunjuki mereka, menyelamatkan mereka, menuntun mereka, tapi malah dibuang oleh mereka. Makanya orang-orang dulu mereka hidup dengan kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, menjadi umat yang disegani. Kenapa? Al-Quran yang mereka pegang memberikan pengaruh yang sangat luar biasa di dalam kehidupan mereka, akhlak mereka, ibadah mereka, muamalah mereka dengan sesama dan seterusnya. Ya. Dan kemudian di samping Al-Quran mereka juga hidup di atas sunnah Nabi SAW. Inilah kehidupan muslim-muslimah yang sejati, hidup di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka siapa yang menginginkan kehidupan yang mulia, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sakinah, tenang, tentram, maka hiduplah di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Karena Allah yang mengatakan, "Faman ittaba'a hudaya falam yadhillu wala yashqa." Siapa yang berpegang, siapa yang mengikuti petunjukku, petunjukku di sini kata para ulama tafsir adalah Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Maksud tidak akan sesat, jalannya akan dituntun oleh Allah Azza wa Jal, dan dia tidak akan pernah sengsara. Artinya apa? Akan hidup bahagia. Dan ini juga yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima." Aku tinggalkan buat kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat, kata Nabi SAW. Tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini. Kitab Allah wa sunnata Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sekarang Al-Quran itu banyak dijadikan pajangan saja oleh kaum muslimin di rumah-rumah mereka. Bahkan ada yang memajang Al-Quran di mobil-mobil mereka, tapi nggak pernah dibaca, nggak pernah dibuka. Ya, sekadar pajangan. Bahkan ada yang suka mengkoleksi Al-Quran. Oh, ini Al-Quran dari Makkah. Oh, ini Al-Quran dari Madinah. Oh, ini Al-Quran dari Turki. Oh, ini Al-Quran dari ini, itu, dan sebagainya. Allah Akbar.
Apakah dengan mengkoleksi Al-Quran, Al-Quran akan memberikan manfaat buatnya? Tidak akan. Al-Quran akan memberikan manfaat kepadanya ketika dia membacanya, memahaminya, mentadaburinya, beramal dengannya. Al-Quran akan memberikan manfaat dan faedah yang besar di dalam kehidupannya. Makanya kehidupan orang-orang dulu dipenuhi keberkahan karena mereka memperoleh keberkahan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang mengatakan Al-Quran itu adalah kitab yang penuh berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Itulah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, penuh berkah. Bagaimanapun interaksi kita dengan Al-Quran, bentuk perbuatan kita dengan Al-Quran, apakah membacanya akan memberikan keberkahan, apakah dengan mengajarkannya memberikan keberkahan, apakah menghafalnya memberikan keberkahan, apakah kita mentadaburinya memberikan keberkahan, apakah mendengarnya akan memberikan keberkahan, beramal dengannya akan memberikan keberkahan. Tapi sayangnya banyak orang yang mencari berkah sekarang ini di mana? Di kuburan-kuburan keramat. Mencari berkah di mana? Di benda-benda keramat dan seterusnya. Maka hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sahabat dahulu, hidup mereka itu adalah kehidupan yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka berusahalah hidup seperti itu di dunia ini. Kehidupan kita berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Sunnah Nabi SAW. Maksudnya apa? Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan diperintahkan oleh Sunnah, maka kita amalkan. Dan apa yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah, maka kita tinggalkan. Maka ketika itu Allah akan memberkati kehidupan kita. Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepada kita. Karena Al-Quran tidak akan menyuruh kita kepada kesengsaraan. Begitu juga dengan Sunnah Nabi SAW, tidak akan menyeru kita kepada kesulitan, kesusahan, tidak akan, tapi kepada kehidupan yang baik. Makanya oleh karena itu, jangan lewatkan hari-hari kita kecuali di dalamnya kita ada membaca Al-Quran beberapa ayat, kemudian membaca hadis Nabi SAW. Setiap hari seperti itu. Setiap hari. Saya pernah sampaikan di sini, baca Al-Quran setiap hari satu halaman, kemudian baca terjemahannya, kemudian baca satu hadis Nabi SAW. Seperti itu terus. Mana perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW, kerjakan semampu kita. Dan mana yang dia larang, maka tinggalkan. Dan teruslah seperti itu sampai kita mati. Orang yang hidup di atas Al-Quran dan Sunnah, maka hidupnya akan selamat, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan tenang, hidupnya akan tentram. Tapi orang yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka dia akan sengsara, celaka dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Abul Aliyah Rafi' bin Mahran menuturkan, setelah dia masuk ke dalam Islam dan kemudian hatinya terikat dengan Al-Quran, sementara dia adalah seorang apa? Budak. Perhatikan ini. Dia seorang budak. Kita bukan budak, kita adalah seorang yang merdeka, bebas, tidak hidup dalam tekanan. Dia mengatakan, kami para budak, ada di antara kami yang tugasnya bekerja untuk menghasilkan uang buat tuan-tuan kami. Sementara di antara kami ada yang tugasnya melayani tuannya di rumah. Melayani tuannya di rumah, membersihkan rumah, mengurut atau memijit tuannya, atau apa, pokoknya melayani tuannya, menyiapkan makanan dan sebagainya. Dia mengatakan, aku salah satu di antara mereka yang bekerja melayani tuan. Akan tetapi sekalipun dia seorang budak, dia sibuk melayani tuannya, dia mengatakan, kami senantiasa berusaha mengkhatamkan Al-Quran setiap malam. Ya Allah, setiap malam. Ketika kami berusaha mengkhatamkan Al-Quran setiap malam sekali, karena kecintaannya kepada Al-Quran, terasa berat oleh kami. Kenapa?
Karena kami seharian sudah melayani Tuhan kami. Capek. Maka kami mencoba untuk mengkhatamkannya sekali dalam 2 malam. Terasa berat juga, masih terasa berat. Kami berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran sekali 3 malam. Terasa berat juga bagi kami. Karena kami melayani Tuhan kami, kemudian di siang hari kami berpuasa. Ya Allah, kami berpuasa di siang hari, malamnya kami juga qiyam. Kemudian kami begadang membaca Al-Quran. Kami masih terasa berat. Sulit bagi kami untuk mengkhatamkan Al-Quran sekali 3 malam. Akhirnya kami mendatangi sahabat-sahabat Nabi SAW. Lihat, kita kalau ada masalah ya di dalam beragama, maka datangi orang-orang yang faham dengan ilmu agama. Mereka datang kepada para sahabat Nabi SAW. Karena tidak ada manusia yang paling tahu mengerti agama ini selain daripada siapa? Para sahabat. Setelah Nabi SAW tiada. Setelah Nabi tiada, orang yang paling tahu akan masalah agama adalah para sahabat. Makanya kita di dalam beragama sesuai dengan beragamanya siapa? Para sahabat. Kami datang menemui para sahabat Nabi SAW. Kemudian kami mengadukan bagaimana ya kami menemukan kesulitan di dalam mengkhatamkan Al-Quran. Di samping kami siangnya berpuasa, kemudian melayani tuan-tuan kami ya. Lalu apa kata para sahabat Nabi SAW kepada mereka? Ikhtimuhu kulla jum'atin marrah. Berusahalah kalau begitu, kalau kalian memang padat sekali, berusahalah kalian, kata sahabat-sahabat Nabi SAW, mengkhatamkan Al-Quran itu 1 kali seminggu. Setiap Jumat kalian khatamkan Al-Quran. Artinya sekali seminggu. Lihat, mereka mengadu, meminta nasihat. Maka ketika sahabat memberikan nasihat, mereka pegang nasihat itu erat-erat. Dan mereka pun mengatakan, maka kami pun membaca Al-Quran ya di penghujung malam, dan kami pun juga tidur ya di beberapa waktu bagian malam, dan kami pun alhamdulillah ketika mengikuti petunjuk mereka, kami tidak lagi merasakan apa? Berat, tidak lagi merasakan sulit. Ini yang harus kita yakini, bahwasannya agama yang Allah turunkan ini bukanlah agama yang akan memberatkan kehidupan kita. Tapi agama yang Allah turunkan ini adalah agama yang mengangkat kesulitan dari kita. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Innad dina yusur. Sesungguhnya agama ini mudah. Mudah kapan? Ketika kita mengikuti petunjuk agama, ketika kita mengikuti petunjuk Rasulullah, mengikuti para sahabat Nabi SAW, kita akan merasakan kemudahan, mendapatkan kemudahan. Tapi kalau kita berpaling dari petunjuk Al-Quran, petunjuk Nabi, petunjuk para sahabat, maka kita akan merasakan beratnya apa? Beragama. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rafi' menceritakan tentang perjalanan hidupnya. Dia pun mulai mengkhatamkan Al-Quran sekali setiap pekan. Sekali 7 hari khatam. Dan lihat keberkahan Al-Quran ya, yang dia peroleh di dalam kehidupannya. Dia menceritakan, aku memiliki seorang tuan perempuan yang bernama Sayyidah Fadilah Mu'minah. Sayyidah Fadilah Mu'minah. Ya, afwan, aku memiliki seorang tuan majikan perempuan dari kalangan Bani Tamim. Dan dia adalah seorang wanita yang mulia, lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Majikannya ini melihat bagaimana Rafi' bin Mahran ini sibuk dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran. Di samping itu, dia tidak melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang apa? Budak yang melayani tuannya. Ya, bagaimana dia membagi waktunya, melayani tuannya, kemudian beristirahat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian qiyam dan seterusnya. Bahkan dia menghafal Al-Quran, kemudian juga belajar ilmu membaca dan menulis. Abul Aliyah
Di samping hafal Al-Quran, dia juga mempelajari ilmu membaca dan menulis. Dia pun menuntut ilmu. Padahal dia adalah seorang budak. Ya. Kemudian, maka ketika Rafi' suatu hari ingin pergi mengerjakan salat Jumat, ya, di masjid Jami', majikannya berkata kepadanya, "Wahai Rafi', sesungguhnya aku ingin ikut bersamamu. Kau ingin melaksanakan salat Jumat, aku ingin ikut bersamamu." Setelah selesai Jumat, berdirilah majikannya ini, kemudian mengatakan, "Ishhadu ya ma'syarul muslimin, saksikanlah wahai kaum muslimin, anni a'taqtu ghulami hadza raghbatan fi thawabillah wa tam'an bi'afwih wa laysa li ahadin 'alaihi min sabilin illa sabilul ma'ruf." Kata dia kepada kaum muslimin setelah selesai Jumat, "Saksikan oleh kalian wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku membebaskan budakku ini, pemuda budakku ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku bebaskan dia dari perbudakan sehingga dia menjadi seorang yang merdeka." Kemudian dia melihat kepadaku, kata Abul Aliyah, setelah dia menyatakan itu, dia melihat ke arahku kemudian mengatakan, "Allahumma inni addakhiruhu 'indak liyaumin la yanfa'u fihi malu wala banun." Ya Allah, sesungguhnya aku menyimpan, ya, infakku dengan memerdekakan budak ini untuk hari di mana tidak akan bermanfaat lagi harta dan anak-anak, yaitu hari apa? Hari kiamat. Aku betul-betul mengharapkan agar ini memberikan manfaat padaku di hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi memberikan manfaat. Allahu Akbar. Karena Al-Quran, dia hidup dengan Al-Quran, Allah angkat derajatnya. Ini bukti dari sabda Nabi SAW, "Innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwama wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah meninggikan derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan menghinakan, merendahkan derajat suatu kaum juga dengan apa? Dengan Al-Quran. Baik, kita dengarkan azan Isya, habis itu kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la
Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan. Rafi' bin Mahran rahimahullahu ta'ala adalah salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau sebenarnya hidup di zaman Nabi SAW. Akan tetapi beliau tidak memperoleh gelar sahabat. Kenapa? Kenapa dia tidak memperoleh gelar sahabat? Karena dia tidak beriman kepada Nabi SAW ketika itu. Ya, sampai Rasulullah SAW meninggal, dia tidak beriman. Dia baru masuk Islam di masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, setelah dia masuk Islam, dia belajar dari para sahabat Nabi SAW. Banyak mendengarkan ilmu dari para sahabat Nabi SAW. Bahkan di antara sahabat-sahabat yang mulia, Umar, Ali, kemudian Abu Dzar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi SAW. Bahkan beliau membacakan Al-Quran kepada sahabat-sahabat yang memang terkenal dengan Al-Qurannya. Seperti beliau pernah membacakan kepada Ubay bin Ka'ab, kepada Abdullah bin Mas'ud. Bahkan beliau pernah membacakan Al-Quran sebanyak 3 kali kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allahu Akbar. Dia bacakan Al-Quran kepada siapa? Kepada Umar. 3 kali beliau bacakan Al-Quran kepada Umar. Ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ilmunya yang sangat luar biasa terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, karena dia belajar, terus belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dan meninggikan derajatnya. Dan ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya dia akan meninggikan derajat orang-orang yang belajar ilmu agama, orang-orang yang alim, faham akan ilmu agama.
Allah mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Orang-orang yang berilmu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Bahkan salaf terdahulu mengatakan tidak ada orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat setelah para nabi dan rasul selain daripada para ulama. Karena apa? Karena mereka adalah pewaris para nabi dan rasul. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat. Salah satu contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Rafi' bin Mahran Abu al-Aliyah rahimahullahu taala ini. Disebutkan suatu kali dia masuk ke majelisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas ini bukan sembarangan sahabat. Beliau diberi gelar dengan turjumanul Quran, orang yang paling tahu isi Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Orang yang paling tahu dengan isi Al-Quran. Kita kalau membuka kitab-kitab tafsir, maka kita akan sering menemukan Ibnu Abbas berpendapat bahwasanya maksud ayat ini adalah ini. Itu akan sering kita temukan. Kenapa? Karena memang beliau terkenal dengan ilmu tafsirnya terhadap Al-Quranul Karim. Ketika dia masuk, sementara waktu itu beliau adalah seorang amir yang ditunjuk, gubernur lah yang ditunjuk oleh Ali bin Abi Thalib memimpin kota Basrah ketika itu. Kota Basrah yang ada di Irak. Amirnya adalah Ibnu Abbas. Ketika Abu al-Aliyah masuk, diterhib artinya disambut oleh Ibnu Abbas dengan sambutan yang hangat, dan beliau meninggikan kedudukan Abu al-Aliyah ketika itu. Bagaimana dia meninggikan? Dan seperti inilah seharusnya kita beradab dan berperilaku kepada orang-orang yang ahli Al-Quran, kepada para ulama. Sebagaimana Allah meninggikan mereka, memuliakan mereka, maka kita wajib dan harus memuliakan orang-orang yang berilmu. Tidak boleh menghinakan mereka, tidak boleh merendahkan mereka. Karena yang memuliakan ahli ilmu berarti dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memuliakan ahli ilmu. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana Allah memuliakan ahli ilmu. Di antaranya ayat yang ma'ruf yang sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah, kecuali Dia. Kemudian Allah jadikan para malaikat setelah dirinya memberikan kesaksian ini. Kemudian yang ketiga, Allah jadikan ahli ilmu yang senantiasa menegakkan keadilan yang memberikan kesaksian ini. Lihat kedudukan ahli ilmu setelah siapa? Setelah Allah dan para malaikat. Ibnu Abbas sangat memahami hal ini. Abu al-Aliyah adalah seorang alim yang faham akan Al-Quran, mengerti akan sunnah Nabi SAW. Dia adalah seorang ulama, dimuliakan. Dia mendudukkan Abu al-Aliyah di atas kasurnya atau singgasananya di sebelah kanan. Allahu Akbar. Dia sambut, kemudian dia bawa duduk di atas singgasananya di sebelah kanan. Disuruh duduk di sini Abu al-Aliyah. Sementara ketika itu di majelis beliau ada para pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang mulia, orang-orang besar. Sehingga ketika mereka melihat Ibnu Abbas mendudukkan seorang pemuda di atas singgasananya di sebelah kanannya, maka mereka pun mulai saling mengedipkan mata di antara mereka. Kemudian mulai berbisik-bisik. Kata mereka, "Ara'aitum
kaifa rafa'a Ibnu Abbas hadzal 'abda 'ala sariri. Siapa di antara kalian yang tahu kenapa Ibnu Abbas meninggikan dan memuliakan orang itu? Ketika Ibnu Abbas melihat hal yang demikian, mendapati orang-orang yang berada di majelisnya berbisik kemudian saling mengedipkan mata, maka Ibnu Abbas pun mengatakan kepada mereka, innal ilma yazidu syarifu syarafan, sesungguhnya ilmu agama akan menambah kemuliaan orang yang mulia, wa yarfa'u qadra ahlihi bainan nas, dan akan mengangkat kedudukan pemilik ilmu agama di tengah-tengah manusia, wa yajlisul mamalik 'alal asirah, dan para raja akan duduk bersimpuh di bawah kaki para ulama. Ini perkataan Ibnu Abbas. Dan dari sini terbukti apa yang Allah katakan, bahwasannya Dia meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, siapapun yang mencari kemuliaan, maka carilah kemuliaan itu di dalam mempelajari ilmu agama, dengan menjadi seorang ulama, seorang yang alim. Salaf terdahulu, kalau tidak salah bernama Muhammad bin Abdurrahman, saya mungkin pernah menceritakan di sini. Ketika dia kecil, dia terlahir dalam keadaan cacat. Artinya ada sesuatu di lehernya, sehingga orang-orang atau teman-temannya mengejeknya, merendahkannya, mentertawakannya. Kemudian dipanggil oleh ibunya. Kata ibunya, wahai anakku, alaika bil Quran, hendaklah engkau menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, menuntut ilmu agama. Maka anaknya pun mulai menghafal Al-Quran, belajar ilmu agama. Setelah sekian puluh tahun, anaknya besar, anaknya ditunjuk menjadi seorang qadhi, hakim tertinggi di kota Mekah. Ya Allah, hakim tertinggi di mana? Di kota Mekah. Dan tidak ada orang-orang yang berperkara melainkan duduk di hadapannya dalam keadaan gemetar karena menghormati atau karismatik yang ditimbulkan dari dirinya, kewibawaan yang muncul dari dirinya, membuat orang-orang gemetar, hormat kepadanya, sementara dia adalah seorang yang cacat. Maka ini janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang berilmu. Ya, orang-orang yang berilmu. Maka oleh karena itu, carilah kemuliaan itu di dalam mempelajari ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, mendakwahkan ilmu agama. Sebenarnya ada lagi pembahasan yang ingin dan ini penting untuk kita sampaikan, yaitu di antara wasiat-wasiat yang pernah diucapkan oleh Abul Aliyah, ya, rahimahullahu taala, yang ini akan memberikan inspirasi kepada kita, nasihat yang terbaik buat kita. Namun karena waktu, insyaallah mungkin di lain kesempatan kita akan melihat dan mendengarkan nasihat-nasihat yang indah yang diucapkan oleh Abul Aliyah rahimahullahu taala. Cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.